Halo Detikers, ketemu lagi bersama saya Andi Saputra di Detik Advokat, membahas berbagai permasalahan konsultasi hukum yang ditanyakan pembaca kepada kami. Dan telah bersama saya ada Pak Rusdianto, seorang pengacara. Kali ini kita akan membahas soal hubungan keperdataan antara anak biologis dengan bapak biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan hak keperdataan bagi seorang anak. Apakah itu nikah siri atau hasil hubungan yang lainnya. Tetapi apakah semudah itu memperjuangkan hak anak untuk meminta hak keperdataan kepada ayah biologisnya, seperti mungkin biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya. Pak Rusdianto, gimana nih? Yang sudah berjuang tahun 2012 menang, apakah sudah sampai titik itu selesai atau malah muncul juga banyak tantangan baru ketika menuntut hak itu ke pengadilan? Jadi karena normanya sudah ada dan normanya yang ada di dalam putusan MK itu menghendaki agar dilakukan pembuktian dengan pembuktian yang sudah disebutkan di dalam putusan itu. Nah, ketika kita berbicara pembuktian, tentu kita berbicara tentang peradilan. Betul. Ya. Langsung masuk pada teknis beracara di pengadilan. Nah, karena ini adalah suatu metode pembuktian yang modern, salah satunya dia memakai pendekatan teknologi, yang pendekatan itu mungkin belum ada ketika hukum acara itu lahir. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu juga pendekatan teknologinya belum sebaik sekarang. Tentunya masih dapat terjadi berbagai macam kendala. Kendalanya bisa dari satu, si advokatnya yang belum dapat merumuskan suatu dalil di dalam surat gugatannya. Karena perumusan dalil gugatan itu berpotensi untuk diesepsi sama lawan. Apakah itu terkait dengan kompetensi absolut? Ini wilayah peradilan agamakah? Ini peradilan negerikah? Masih terjadi kegambangan. Padahal eksepsi itu berpotensi untuk membuat perkara itu menjadi tidak berjalan. Ya. Jadi itu dari sisi advokat, pengacaranya. Yang kedua, bisa juga terjadi kendala di pemimpin sidangnya, di hakimnya. Oke. Karena ini metode pembuktian dengan memakai hukum acara yang tidak konvensional, gitu ya. Selama ini kan hanya bukti surat. Pembuktian perdata itu kan bukti surat, saksi. Nah, ini juga menjadi kendala. Yang ketiga, kalaulah umpamanya dari sisi advokatnya udah oke, dari sisi hakimnya sudah oke, tapi juga bisa bermasalah di putusannya, di hasil akhirnya. Putusannya ada, tapi tujuannya tidak tercapai. Nah, ini yang nanti kita coba kupas satu-satu dengan memenuhi 3 aspek yang berpotensi untuk terjadi kendala di situ tadi, Mas Andi. Nah, pertama, ketika ingin mengajukan pasal yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu, ajukan
persoalan ini ke pengadilan. Negeri. Pengadilan dulu. Oke. Ya. Kalau umpamanya yang berperkara ini sudah pernah menikah siri, ya, peristiwa hukumnya itu nikah siri, Oke. terus lahir anak. Hmm. Karena nikah siri ini adalah mekanisme daripada sisi yang ada di kompartemen hukum Islam, Hmm. maka kecenderungan perkara ini diajukan ke pengadilan agama. Oh, oke. Ya. Tapi kalau umpamanya perkara ini tidak didahului dengan suatu peristiwa hukum nikah siri, artinya ini hanya hubungan 7-Eleven, hubungan yang tidak didasari pada suatu pernikahan dari sisi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu, tidak didasarkan pada norma agama yang ada di dalam agama yang ada di negara kita, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Lahirlah anak, maka kecenderungannya itu menjadi wilayah pengadilan negeri. Oke. Ya, udah kelihatan nih, Hmm. iritasinya sudah kelihatan ya. Nah, ketika itu gugatan diajukan, maka kemungkinan dia di eksepsi itu, kalau pengadilannya benar, kemungkinan eksepsinya akan diterima itu kecil. Artinya perkara akan berlanjut ke pembuktian. Nah, ketika masuk pada pembuktian, saya bisa berkeyakinan semua bukti yang diajukan, yang mana bukti itu apakah bukti surat maupun bukti saksi, itu hanyalah sebagai bukti permulaan. Ya. Belum ada direct evidence, belum ada bukti yang langsung mengarah kepada perkara ini. Karena nggak akan ada satu orang yang bisa melihat ketika terjadinya proses perkawinan natural itu. Artinya mereka hanya mengetahui, oh ya dia pernah deket, dia pernah serumah, dia pernah tinggal satu rumah sekian lama, dia pernah menginap di apartemen sekian bulan gitu. Begitulah saksi-saksi biasanya berbicara. Atau dari orang tuanya, oh iya memang benar dia sudah pernah tinggal di rumah saya dan lain sebagainya. Dan buktinya pun, bukti surat itu hanya bukti yang juga belum masuk ke langsung pada pembuktian. Buktinya biasanya hanya bukti surat keterangan kelahiran anak yang tanpa ada nama si ayah. Nah, karena itu adalah suatu bukti permulaan, maka pembuktian yang permulaan itu harus lebih disempurnakan. Yang menjadi bukti itu tidak terbantahkan. Karena kita mau menuju pada satu putusan ya. Maka pada saat itu si pengacara atau si kuasa hukumnya ketika pembuktian akan selesai, bukti permulaan yang akan selesai tadi, ajukan penetapan sela untuk dilakukan tes DNA. Harus diajukan karena hakim perdata itu sifatnya pasif. Jadi kalau tidak diminta, dia nggak akan kasih. Sehingga kalau dia tidak minta, tidak dikasih, pembuktiannya juga akan semakin minim. Konsekuensi putusan pasti akan ditolak itu. Putusan sela untuk dilakukan tes DNA. Oke, berarti hakim perdata memerintahkan nanti si pemohon, si penggugat minta kepada hakim, mohon putusan sela agar ini dilakukan tes DNA kepada si laki-laki, perempuan, dan anak. Gitu ya. Itu kan sebelumnya tidak ada di pembuktian yang sebelumnya, sebelum putusan MK. Tidak ada.
pembuktian yang memakai mekanisme putusan sela untuk dilakukan tes DNA. Dengan putusan sela ini maka ada pro justisia dalam Ya. memeriksa tes DNA. Bukan pro justisia, nanti hakim perdata, kita Ya. masih bicara pada wilayah Oke, keperdataan ini. keperdataan ya. Hakim akan lihat bahwa putusan MK memang memberikan ruang untuk dilakukan pembuktian melalui teknologi. Ya. Salah satunya tes DNA. Hakim akan lakukan itu, perintahkan kepada penggugat, tergugat, dan anak untuk datang ke rumah sakit yang Oke. dituju, biasanya rumah sakit pemerintah, Ya. ya, untuk dilakukan tes DNA. Hakim keluar penetapan. Jadi si ayah biologis ini nggak bisa menghindar lagi. Sebagai warga negara yang baik harusnya seperti itu, Oke. ya, karena ini kan perintah. Nah, Tapi karena ini wilayah perdata, tentunya tidak ada unsur paksaan di sana. Walaupun penetapan itu sebenarnya memaksa, toh, ya. dia masih bisa mengatakan saya tidak perlu penuhi tes DNA itu. Sehingga yang dilakukan adalah tes pasti yang dilakukan itu si ibu dan si anak. Karena ini ibu melahirkan anaknya sendiri, pasti 99,9% identik. Ya. Ya. Nah, di dalam pengalaman saya, ketika si laki-laki itu tidak melakukan tes DNA, hakim udah yakin ini. Oh, oke. Hakim udah yakin. Udah logikanya dibalik aja. Dibalik aja bahwa dengan dia tidak mau melakukan tes DNA, maka dapat diduga dia takut ketahuan jati dirinya. Tapi itu baru keyakinan hakim. Aha. Alat bukti belum. Hakim itu kan memutus Ya. minimal 2 alat bukti dengan keyakinan. Ya. Gitu ya. Dia sudah dapat keyakinan. Belum bisa juga untuk kita menuju pada suatu putusan yang kita kehendaki sesuai dengan surat gugatan. Oke. Maka kalau si laki-lakinya tidak mau tes DNA, maka langkah terakhir yang harus dilakukan penggugat memohon lagi kepada hakim untuk dilakukan sumpah supletoire et. Yang mana sumpah supletoire itu adalah si penggugat, si perempuannya ini yang dihadirkan, dan si penggugatnya ini dilakukan sumpah di hadapan hakim. Dinyatakan bahwa betul bahwa anak yang lahir ini adalah hasil hubungan dia dengan si laki-laki ini, dan apabila dia berbohong, maka Yang Maha Kuasa akan melaknat dia. Seperti sumpah pocong atau? Mirip, tapi saya tidak mengatakan itu sumpah pocong. Di perdata ada namanya itu, supletoire et itu ada. Nah, ketika sumpah itu sudah dilakukan, maka semua pembuktian yang bukti permulaan tadi ditambah supletoire et, buktinya menjadi sempurna. Sehingga 2 alat bukti dan keyakinan hakim sudah cukup untuk memutus perkara ini. Nah, 3/4 jalan udah oke itu. Tinggal 1/4-nya lah. Nah, 1/4-nya itu ketika kita berbicara kehendak dari putusan itu. Nah, biasanya kelazimannya kalau kita mengajukan gugatan terhadap anak, itu kan suatu gugatan yang kita mewacanakan bagaimana kita supaya bisa bertanggung jawab terhadap anak ini sampai dewasa. Semua kebutuhannya harus dipenuhi. Kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan khusus dan lain-lain. Sampai dia dewasa, di situ ukurannya. Sampai dia dinyatakan dewasa, 21 tahun. Bahkan ada beberapa gugatan yang saya alami, dia minta anaknya sampai S2. Ya. Sehingga ketika kita meminta ongkos keperdataannya tadi, itu kelihatannya jadi fantastis. Karena 21 tahun. Fantastis. Bisa sekitar 7 miliar, 9 miliar.
11 miliar gitu ya. Tergantung status sosial Ya. bapaknya juga. Gitu ya. Kadang ada yang sampai 20 miliar gitu ya. Nah, kecenderungan orang awam atau hakim, dia terkejut. Kok banyak? Kok banyak gitu. Seolah-olah si perempuan atau ibunya ini berusaha untuk mengkomersialkan gitu loh. Itu yang kadang muncul di benaknya. Makanya mau tidak mau, hitungan soal yang angka fantastis itu kita harus memakai alat bantu yang lain, Oke. yaitu orang yang mempunyai kemampuan di bidang financial planner. Oke. Karena dia yang bisa ngitung kehidupan sekarang, sekolah sekian, nanti 5 tahun lagi sekian, Oke. asuransi kesehatan sekian, nanti sekian tahun lagi sekian. Sekolahnya ini mau kelas A atau kelas B atau kelas C. Terus ini anaknya kalau perlu rumah, rumahnya mau yang di dekat bapaknya atau mau yang di dekat mana, Ya. ketahuan semua harganya. Jadi angka yang fantastis tadi bisa dibuat dalam suatu perincian Yang rasional. yang rasional, sehingga ketika itu dibagi menjadi normal, menjadi wajar harganya. Dan hakim yakin. Yakin dong jadinya. Oke. Toh umpamanya hanya rupanya setelah dibagi itu per bulannya hanya sekitar 20 juta. Oke. Cuman kan karena 20 jutanya ini Dikalikan. dikali sampai 20 tahun. Jadi Besar. miliaran. Nah, Oke. itu satu. Hmm. Ya, yang kadang-kadang ketika kita minta ini karena kita tidak memakai pendekatan yang keilmuan tadi, hakim akhirnya potong. Oke. Gitu loh. Dia potong. Yang kita minta umpamanya sekian, dia potong setengah. Setengah ini sebenarnya udah nggak mencukupi lagi nih untuk kehidupan si anak ini. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, nah, hakim itu cenderung kadang-kadang melihat putusan yang Mahkamah Konstitusi ini, dia melihat bahwa yang dia putus ini sama seperti dia memutus perkara yang kerugiannya itu adalah uang dan barang. Oke. Perdata murni ya? Perdata murni, dia masih terbawa kepada wilayah itu. Nah, yang jadi persoalan gini. Ketika hakim memutuskan bahwa si laki-laki ini mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang sekian, menanglah berarti si penggugatnya. Tapi di sisi lain, perkara ini kan belum berhenti. Masih ada upaya banding, Oke. kasasi, bahkan peninjauan PK. kembali. Masa antara dari PN sampai PK itu kalau secara normal itu bisa bertahun-tahun. Dan itu mempengaruhi harga keperdataan itu ya, gugatan material Iya, itu. ya, bertahun-tahun. Nah, ini anak ini kan tumbuh kembang kan setiap hari. Oke. Ya, kebutuhan yang diminta itu kan kebutuhan yang berjalan. Gimana? Katakanlah dia dapat untuk jumlah sekian, tapi dibayarnya baru Nanti. 6 tahun kemudian. Apakah anak ini harus nggak sekolah dulu nunggu 6 tahun? Gitu. Nah, harusnya pengadilan juga harus bisa menyikapi ini. Artinya dengan putusan itu jangan dia seolah-olah ini adalah putusan hutang dan barang yang bisa ditunda sampai kapanpun dibayar, tidak mempengaruhi orang yang punya ini, yang punya yang menang ini. Kan kalau yang menang ini kan orang dewasa, dia masih punya pekerjaan lain, dia masih bisa usaha lain, begitu inkrah tinggal dia eksekusi kembali. Tapi yang ini anak, dia nggak bisa nunggu. Nah, ini yang terus terang masih terjadi perdebatan. Apakah ini bisa dapat dikualifikasikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum Banding lainnya? kasus. Pak Rusdianto, salah satu kasus yang bisa Bapak contohkan untuk lebih tepat menggambarkan permasalahan-permasalahan menuntut hak keperdataan seorang anak, bisa diberikan informasinya nggak? Ya. Saya pada saat yang bersamaan ini ada sekitar 5 kasus. Ya.
2 itu adalah anggota DPR Wow. di Jawa dan di Sumatera. Nggak pernah terekspos kayaknya yang itu. Belum terekspos. Sekali meledak, Bus. Oke. Belum terekspos. Yang kedua, yang selanjutnya ada satu perkara di Jakarta Barat, Pengusaha atau pengusaha. oke. Mungkin sekarang lagi diperhatikan sama masyarakat itu, ya kasusnya yang saya tangani itu kasusnya Bu Weni dengan artis sinetron itu yang namanya Rizky Aditya. Oh, oke. Itu sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, itu saya masukkan ke Tangerang itu karena dia tidak ada pernikahan di sana. Dan kemarin sempat dieksepsi memang bahwa ini adalah kewenangan absolut daripada pengadilan agama. Tapi itu udah lewat. Oke. Kita terus ke pembuktian. Nah, hal-hal itulah yang menjadi concern saya, bahwa concern saya itu adalah semata-mata pada kepentingan anak murni. Jadi orang tuanya di sini nih hanya sebagai, karena dia yang bisa untuk melakukan upaya mewakili anaknya. Dari berbagai kasus yang pernah menang, artinya sesuai amar putusan MK, apakah pernah ada memenangkan hak anak di situ? Ada. Ada. Sebagian besar ada. Oke, berarti sebagian besar mematuhi putusan MK ya? Mematuhi putusan. Tapi ya itu, kita harus memahami betul detail dan aspek-aspek perkara ini. Karena saya berapa melihat tulisan-tulisan yang juga pernah ditulis oleh hakim pengadilan agama gitu ya. Bahkan mereka lebih mengembangkan teori tentang kualifikasi anak ini menjadi berbagai macam jenis. Jadi mereka mengatakan anak itu bisa jadi satu anak luar nikah, satu anak siri, satu lagi anak zina. Oh, bicara nasab anak ya, bukan hak keperdataan anak. Iya, nah terus terang teori-teori yang disampaikan itu bisa mengakibatkan pembiasan kembali. Ya. Karena dengan 3 kualifikasi itu kan seolah-olah muncul ini ada 3 konsekuensi nanti. Gimana kalau anak luar nikah? Apa itu? Apa itu anak siri? Apa itu anak zina? Padahal kita lagi ngomongin hak anak. Ya, ini kan kita hanya fokus anak itu kan kelahirannya cuma 2. Dalam pernikahan orang tuanya dan di luar pernikahan orang tuanya. Artinya kuncinya di sini adalah karena ini adalah keperdataan, kejelian daripada advokat dalam merumuskan masalah menjadi kunci. Iya, merumuskan masalahnya. Jadi langsung aja straight to the point gitu lah. Gak Satu usah lagi. Pak, sebentar. Satu yang menjadi ganjalan apabila si ayah tidak mau tes DNA, boleh nggak kita pakai paksaan seperti aparat untuk, boleh nggak? Nah ini pertanyaan menarik. Putusan yang tadi karena terkait dengan penggunaan teknologi dan sifatnya tadi yang lintas sektoral, itu digunakan juga di wilayah hukum pidana, gitu ya. Dia berkembang juga di wilayah hukum pidananya, dia mengalami perkembangan sendiri juga. Tapi tetap teorinya dia menggunakan tes DNA itu sebagai batu ujinya.
Karena tes DNA ini dia punya kelebihan gini, di beberapa kasus waktu itu ya, saya pernah menemukan itu gini, ini anak lahir dari seorang perempuan atau ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Dan dari seorang laki-laki yang mengalami kepikunan. Itu benar ada? Ya. Tapi ini kita bukan berbicara soal pertanggungjawaban keperdataannya ya. Ya, Ini ya. kita sisi mau berbicara soal Pembuktian. keunggulan tes DNA itu. Gitu ya. Si ibunya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa mengatakan ini anak saya apa bukan gitu loh, karena ada gangguan jiwa. Bapaknya pikun. Bapaknya pikun. Gak bisa tahu juga. Akhirnya dilakukan tes DNA. Dari tes DNA itu ketemu kalau ini anaknya yang si ibu yang sakit jiwa ini dan bapaknya yang pikun. Tapi di kasus itu nggak masalah, nggak ada penolakan. Nggak ada ya? masalah. Oke. Artinya gini, ketika kita berbicara, karena itu yang saya bilang tadi, ini kan putusan itu lintas sektoral, dia terkait juga Ya. dengan undang-undang perlindungan anak di sana. Ya, oke. Iya kan? Nah, ketika kita berbicara undang-undang perlindungan anak, di situ ada sisi pidananya kan? Ya. Ya. Nah, artinya ketika seseorang dilaporkan dengan delik yang sering terjadi itu katakanlah penelantaran anak, gitu ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah anak biologis dari si ini dan dia tidak memperhatikan anak ini. Dan di sisi lain dia punya anak juga dari sisi yang sana. Nah, orang itu bisa dilaporkan satu penelantaran anak, yang kedua diskriminasi anak, gitu. Jadi yang di sana lu Kena. timang-timang, yang di sini lu Oke. gitu ya kan? Ah. Nah itu kan menjadi suatu delik pidana karena Ya. ada di dalam undang-undang perlindungan anak, baik itu penelantaran maupun diskriminasi. Nah, ketika dia masuk pada wilayah pro justisia, maka pihak penyidik atau pihak penegak hukum untuk mengkonfirmasinya kembali pasti dia akan gunakan tes DNA. Ya. Itu terjadi pada kasus siapa itu Mario Teguh. Oh, oke. Mario Teguh, terus ada beberapa kasus lain yang saya lupa. Itu begitu tes DNA, kalau dia nggak mau, upaya paksa, karena dia masuk pada wilayah hukum pidana. Oh, karena dibantu dengan aduan pidana. Ya, ada upaya paksanya di sana. Oke. Nah, itu berjalan. Jadi akhirnya strategi advokat harus bisa linear berjalan ya. Iya, harus bisa. Tapi Oke. juga hati-hati. Contoh ini si laki-laki sudah mempunyai istri, tapi si suami dan istrinya ini hidup berpindah tempat. Si istrinya ada di Amerika, di negara lain, si suaminya ada di Indonesia. Si laki-laki ini menjalin hubungan sama seorang perempuan, yang mana dia katakan bahwa dia adalah seorang duda, gitu kan? Berlanjut, akhirnya dinikahilah si perempuan ini. Ini bukan muslim, Pak, di luar muslim. Dinikahilah. Didatangkan si para pemuka agamanya. Dihadiri sama keluarga besarnya si laki-laki. Sehingga si perempuan itu percaya bahwa ini benar duda. Buktinya orang tuanya sendiri datang kok ikut ngawinin si lakinya. Padahal di Amerika yang satu. Iya, belum ketahuan. Belum ketahuan, oke. Ternyata ketika anak ini lahir mau didaftarkan, minta surat keterangan lahir, keterangan kawin, surat nikah.
baru ketahuan kalau si laki-lakinya belum Cerai. cerai. Saya coba untuk pada waktu itu laporkan tentang halangan perkawinan supaya si laki-lakinya ini bisa kena sisi pidana. Halangan perkawinan artinya dia nggak boleh kawin, terus kenapa dia kawin gitu loh, ya kan? Nah tapi pada waktu itu nggak berbeda pendapat dengan penyidik, karena penyidik mengatakan pada waktu itu yang bisa melaporkan terhadap halangan perkawinan itu adalah istrinya yang pertama. Oke. Gitu ya. Jadi nggak bisa diproses lanjut. Nah, namun saya kembali lagi sedikit. Putusan MK itu bunyinya begini loh. Jangan terkecoh ya. Bahwa pertanggungjawaban itu dapat dimintakan kepada laki-laki yang itu dianggap sebagai ayahnya maupun keluarganya. Keluarga ayahnya. Ya. Saya agak terlewat tadi. Itu mengartikan sebenarnya ketika gugatan itu diajukan, kalau Anda yakin bahwa si laki-lakinya ini nggak bisa bayar, gugat juga bapak dan ibunya. Karena keluarga ayahnya. Ya. Bisa saja kan dalam suatu struktur struktur keluarga itu yang punya itu bapaknya, kakeknya. Sehingga ketika itu mereka tanggung renteng. Oh, karena keperdatan masih bisa naik ya? Ya. Nah, kembali lagi. Nah, makanya harus hati-hati juga. Oke. Jadi kejelian itu perlu. Banyak sekarang ini normanya sudah ada, titik pijaknya yang nggak tepat, strateginya yang nggak pas, sehingga membuat norma ini juga menjadi sia-sia akhirnya. Oke. Pas saat mengajukan tuntutan di pengadilannya itu. Iya, Ya? iya. Oke. Detikers, demikian tadi wawancara kami Detik Advokat dengan Bapak Rusdianto membedah soal hak keperdatan anak atas lelaki yang tidak mau bertanggung jawab, lelaki hidung belang. Kepada para Detikers yang masih banyak pertanyaan seputar hukum, seputar permasalahan kehidupan sehari-hari dan bingung apakah saya benar atau salah, bisa ditanyakan kepada kami ke email di bawah ini dan akan kami tanyakan kepada para ahli di bidangnya. Saya Andi Saputra, salam Detik Advokat.